Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah ada berapa ini? 11 ya yang join pada kelas ini ya. Actually pagi ini ya sebenarnya ini tidak direncanakan sebelumnya karena saya mendapat kabar dari BAK bahwa kelas B5 kemudian B4 dan B6 kalau nggak salah itu digunakan untuk kegiatan donor darah. Dan untuk pergantian kelasnya itu tidak ada, jadi semua kelas full pada hari ini. Ya, sehingga ditawarkan untuk online, ya seperti sekarang ini. It's okay, tidak apa-apa, kita online saja untuk pagi hari ini ya. Walaupun kemarin hari Senin, Selasa ya itu sudah offline bahkan dari minggu sebelumnya. Nah, dari kelas Eko ya, saya lihat kemarin itu masih belum begitu banyak yang hadir. Mungkin masih di perjalanan atau belum selesai PKL-nya. Ya. Itu jadi tantangan tersendiri untuk prodi untuk bisa menyelesaikan. Karena saya lihat beberapa juga ada yang baru mulai PKL ya. Artinya bersamaan dengan perkuliahan semester ini. Baik, saya sedikit review ya terkait dengan perkuliahan manajemen bandar udara ini. Bahwa objektif ataupun pokok bahasan yang akan kita bahas itu pada manajemen bandar udara itu pada dasarnya terkait dengan ini. Ya, ada pengetahuan dasar tentang bandar udara itu sendiri atau basic aerodrome of science. Nah, bandar udara di sini dalam bahasa Inggris ya disebut sebagai aerodrome. Loh, kenapa bukan airport? Ya kan, pertanyaan mendasarnya kenapa bukan airport? Artinya basic airport of science. Tapi di situ dikatakan basic aerodrome of science. Ya karena in English pemahaman internasional terkait airport itu pada dasarnya adalah terminal. Ya, terminal atau sisi landside. Coba deh kamu cek di YouTube atau di media sosial lain gitu ya. Kalau ada kata-kata airport, maka asumsinya itu adalah terminal, sisi landside. Ya. Nah, aerodrome in English dia punya definisi yang komprehensif, tidak hanya sebatas terminal. Nah, inilah yang dikatakan dengan bandar udara. Kalau airport itu tidak merepresentasikan bandar udara sebenarnya. Ya, kalau airport manajemen ya itu sebenarnya terminal manajemen, ya, bukan bandar udara. Ya, tapi karena di Indonesia itu sudah terlanjur, ya, bahwa yang namanya airport itu ya ini ya bandar udara secara keseluruhan, bukan hanya terminal gitu kan. Ada sisi airline side, tapi ada juga sisi airside, bahkan ada supportingnya juga, itu yang disebut sebagai bandar udara atau disebut sebagai airport. Nah, itu beberapa kekeliruan ya. Namun demikian ya, ini tidak bisa dipungkiri menjadi satu common sense ya, anggapan orang pada umumnya terkait dengan hal ini ya. Makanya sedikit demi sedikit saya coba merubah konteks ini dalam arti airport itu asumsikan sebagai terminal saja. Sebagaimana dunia internasional juga mengasumsikan sebagai terminal. Ya. Sementara aerodrome itulah yang dikatakan sebagai bandar udara. Ya. Satu wilayah atau kawasan yang lebih komprehensif, lebih luas, lebih terintegrasi, dan lebih jelas pemahamannya dari sekedar building atau terminal. Gitu ya. Kita bicara tentang bandar udara itu, karakteristiknya, daerah lingkungan kerjanya, alat bantu, dan seterusnya. Ya. Walaupun kalau dilihat dari subjek pemahaman ini, banyak sekali muatan yang mengarah pada
instrumen ya, lebih ke instrumen. Misalnya airside instrumen ya, ALS, NDB atau PAPI ya, dan seterusnya. Tapi nanti akan saya arahkan kepada lebih ke manajemen, pemahaman manajemen kaitan dengan airside, pemahaman manajemen terkait dengan landside ya. Karena kalau kita bahas lebih jauh tentang sisi airside yang lebih detail kaitannya misalnya ALS ya, VOR, NDB ya, itu sisi ke bandar udaranya akan tertinggal. Baik, ini pokok bahasan kita. Saya ulang sekali lagi, bandar udara ya. Nah, ini yang namanya bandar udara. Apa itu bandar udara? Bandar udara atau aerodrome itu adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intramoda dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok, serta fasilitas penunjang lainnya. Gitu ya. Jadi bandar udara itu, atau aerodrome itu adalah kawasan. Jadi yang namanya kawasan itu pasti dia ada batasnya, ada bordernya. Ada bordernya. Pasti ada pembatasannya, yang namanya kawasan. Kawasan pabean. Nah, kawasan pabean itu adanya di pelabuhan atau di bandar udara. Kawasan pabean tuh disebutnya tuh. Nah, di bandar udara sendiri kawasannya bisa berupa daratan, bisa juga berupa perairan. Jadi yang namanya sungai, yang namanya laut, yang namanya danau itu bisa jadi bandar udara atau aerodrome. Gitu ya. Sering kita lihat ya di televisi itu ada pesawat yang bisa landing di air, di sungai, di laut ataupun di danau ya. Itu adalah bagian dari kawasan. Ya. Kemudian bandar udara juga tempat pesawat itu melakukan take off dan landing. Ya. Tempat penumpang itu naik dan turun. Embark and disembark. Ya. Tempat barang itu dimuat dan dibongkar. Loading, unloading. Tempat adanya konektivitas antar moda. Ya. Ada moda transportasi udara, dalam hal ini diwakili oleh pesawat, ada moda transportasi darat, ada moda transportasi kereta api di situ, bahkan event di beberapa airport tertentu ada moda transportasi air atau laut, ya. Seperti di Kansai Airport di Osaka itu mereka konektivitas antar modanya atau intramodanya itu melibatkan 4 moda transportasi sekaligus. Ya. Ada transportasi udara, ada transportasi laut, ada transportasi kereta api, dan ada transportasi darat. Nah, itu luar biasa mereka mendesain airport dengan connectivity yang begitu lengkap. Ya. Nah, yang harus kita ketahui juga ya bahwa bandar udara itu pada dasarnya adalah satu sistem. Coba perhatikan penjelasan saya ini. Bandar udara itu adalah satu sistem. Apa itu sistem? Sistem itu adalah satu komponen-komponen yang saling berinteraksi sehingga membuat menjadi satu kesatuan. Jadi ada komponen A, komponen B, komponen C, mereka saling berinteraksi membuat satu kesatuan. Saling saling membutuhkan satu sama lain. Nah, itu bandar udara itu kayak gitu. Loh, apa komponennya di bandar udara? Ya. Bandar udara itu komponennya ada 3. Nih, perhatikan ya. Komponen bandar udara itu sebenarnya cuma ada 3. Apa saja? Satu komponen terpenting menurut saya dalam satu bandar udara itu adalah penumpang. Ya. Ya. Untuk menjadi satu sistem bandar udara, yang paling penting itu adalah penumpang. Coba kalian bayangkan ya, di satu bandar udara tidak ada penumpangnya. Apa yang terjadi?
tutup bandar udaranya. Ya, bandar udaranya tutup. Contoh, Bandar Udara Jenderal Besar Sudirman di Purwokerto. Ya, baru dibuka, tutup sekarang. Bandar Udara Dewan Daru di Karimun Jawa. Tutup juga. Bandar Udara Jember baru diresmikan, tutup juga. Yang besar yang kelihatan itu Bandar Udara Kertajati. Sebagai bandar udara nomor 2 terbesar di Indonesia setelah Cengkareng, ya, sekarang hampir tutup karena tidak ada penumpang. Jadi penumpang itu menjadi bagian yang paling penting dari satu bandar udara, komponen yang paling penting. Ya, saya katakan ada 3 ya dalam sistemnya itu ya bandar udara ya. Pertama penumpang, yang kedua itu adalah pengelola bandar udara atau yang kita sebut sebagai airport operators. Nah, airport operator ini bisa kita katakan sebagai angkasa pura kalau di Indonesia ya. Walaupun tidak semua bandar udara itu dikelola oleh angkasa pura. Tapi salah satu yang terbesar itu adalah angkasa pura, itu sebagai airport operator. Nah, ini komponen yang kedua dalam satu sistem itu. Ya. Coba bayangkan bandar udara tidak ada pengelolanya. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah bandar udara itu bisa nggak berfungsi gitu ya. Siapa yang ngatur itu PLLU-nya, ATC-nya, AMC-nya, terminalnya, queuing tiketnya, check-in-nya, nggak ada yang ngatur, nggak bisa juga. Ya, jadi pengelola bandar udara itu adalah komponen penting nomor 2 yang menjadi satu sistem setelah penumpang. Ya, dan yang nomor 3, yang tak kalah penting dari 3 ini ya, unsur ini menjadi satu kesatuan, itu adalah airlines. Ya, airlines. Coba kalian bayangkan, di situ ada airport atau ada aerodromnya, ada bandar udaranya besar begitu ya, penumpangnya banyak, tidak ada airline-nya. Apa yang terjadi? Nggak jalan juga. Masa penumpang suruh naik bis dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain? Jadi terminal bis namanya, bukan terminal bandar udara. Ya kan? Jadi airline juga memiliki peran yang sangat penting dalam bagian dari sistem bandar udara itu. Jadi 3 sistem bandar udara ini, kalau ketiga-tiganya ini kuat, ya, maka pasti bandar udara itu menjadi bandar udara yang hebat. Penumpangnya kuat, bandar udaranya hebat. Pengelola bandar udaranya kuat, bangunannya hebat, ya kan? Airside-nya hebat, landside-nya hebat, supporting-nya hebat, semuanya hebat. Itu juga menjadi sistem bandar udara yang hebat. Apalagi ditambah airline-nya juga hebat. Begitu banyak konektivitas, begitu banyak airline yang mau ke sana, gitu ya. Nah, itu menyebabkan bandar udara itu jadi hidup, ya, menjadi sistem bandar udara. Tanpa ketiga ini, nonsen ya, bandar udara itu tidak akan bisa jalan. Tanpa ada penumpang, tanpa ada pengelolanya, tanpa ada airline, dia nggak bisa jalan. Ya, dia nggak bisa jalan. Dan contoh paling ideal, menurut saya, contoh paling ideal atas ketiga komponen yang berinteraksi satu sama lain menjadi satu sistem yang sangat baik adalah Changi Airport. Ya, Changi Airport. Coba bagi kalian yang sudah pernah ke Singapura, lihat kata-kata saya tadi. Sistem bandar udara ada penumpang, ada pengelola bandar udara, ada airline. Lihat di Changi Airport. Bagaimana penumpangnya? Ya, penumpang di Changi Airport adalah penumpang terbanyak, salah satu terbanyak di dunia. Ya, dari seluruh negara itu punya pesawat menuju ke Singapura. Ya, jadi betapa kuatnya penumpang ke sana. Itu satu. Kedua, dari sisi
pengelola bandar udara. Siapa yang pernah ke Canggih? Ya, itu bandar udara luar biasa besarnya dan luar biasa modernnya, luar biasa cantiknya, gitu ya, menyebabkan orang kalau sudah landing di sana itu pengen lagi ke sana lagi. Ketika dia landing di Changi, ya, Changi Airport itu seperti dia sudah landing di Singapura, sudah merasakan aura Singapura yang luar biasa, gitu ya. Apa-apa ada di situ, ya. Seakan-akan kita tidak berada di satu bandar udara, tapi seakan-akan kita berada di satu kawasan yang yang luar biasa megahnya, luar biasa hebatnya. Itu kekuatan dari pengelola bandar udara. Ya. Dan yang tak kalah adalah bagaimana airline di sana luar biasa banyaknya. Hampir semua negara yang memiliki airline flag carrier, ya, dia pasti terbang ke Singapura. Dia pasti terbang ke Singapura. Itu yang menjadi kekuatannya dia. Penumpangnya luar biasa, pengelola bandar udaranya luar biasa, airline-nya juga luar biasa. Jadi satu sistem kesatuan yang luar biasa. Coba kita bandingkan dengan Kertajati misalnya. Kertajati itu bangunannya itu sudah luar biasa sebenarnya. Itu salah satu airport modern di Indonesia pertama, ya. Airport tercanggih di Indonesia. Airport terbesar nomor 2 di Indonesia. Tapi mengapa nggak ada penumpang yang mau ke sana? Nah, ini kesalahannya pemerintah kita, menurut saya, ya. Ini kesalahannya manajemen tidak melihat bandar udara sebagai satu sistem ini, ya, penyebab. Coba kamu bayangkan, yang dilihat oleh pemerintah kan cuma bangunnya aja, ya enggak? Pokoknya bangunannya besar, bagus, mewah begitu ya, semuanya ada lengkap. Tapi dia nggak mikirin penumpangnya gimana, dia nggak mikirin airline-nya gimana. Padahal bandar udara itu nggak cuma bangunan aja, nggak cuma pengelola bandar udara. Bandar udara itu harus ada, karena dia sistem, harus diperhatikan penumpangnya, harus diperhatikan airline-nya. Coba bayangkan, target marketnya kan sebenarnya Bandung, ya, Jawa Barat, ya, bagi ibu kota Jawa Barat. Penumpang dari Bandung menuju ke Kertajati itu butuh waktu 4 jam. Penumpang dari Bandung untuk menuju Soekarno-Hatta Cengkareng itu waktu 3 jam. Coba kalau kamu menjadi penumpang, mana yang kamu pilih? Ke Kertajati atau ke Soekarno-Hatta? Ya kan? Pasti milih ke Kertajati. Pasti milih ke Soekarno-Hatta. Lebih cepat, pilihannya lebih banyak, apa-apa bisa kita dapat di sana, bisa kita lihat. Jadi kemudahan buat penumpang itu lebih terasa, ya kan? Tapi coba kalau di Kertajati, udah jauh, airline-nya cuma ada 1-2, dulu cuma ada Citylink sama lain, sekarang sudah nggak ada dua-duanya. Jauh, lama begitu ya, sangat tidak menarik. Kenapa bisa kayak gitu ya? Ya itu tadi, karena pemahaman akan konsep sistem kebandarudaraan ini diabaikan. Ini juga hampir terjadi di YIA tuh. Saya berapa kali kritik ya, YIA itu bandar udara bagus sekali. Salah satu bandar udara modern di Indonesia ya. Tapi kalau orang Jogja disuruh milih naik pesawat dari YIA atau dari airport Adi Sucipto, pasti memilih dari Adi Sucipto. Kenapa? Coba, kenapa? Dekat Adi Sucipto itu. Iya kan? 1,5 jam sebelum keberangkatan, berani kita naik kendaraan ke sana. Ya kan? Tapi coba bayangkan 1,5 jam sebelum keberangkatan, sebelum ETD, kalian ke YIA. Itu baru sampai Jalan Wates sudah berangkat pesawatnya. Ya kan? Kalau kalian naik taksi atau naik Grab gitu ya, dari Adi Sucipto, dari tempat kita itu ya, ke Adi Sucipto, itu nggak sampai 50.000 kalau di tempat saya, 50 sampai 60.000.
Tapi kamu bayangkan kalau dari Jogja ke YIA itu hampir 300.000. Bayangkan tuh bedanya. Bagaimana penumpang melihatnya nggak menarik, ya kan? Mau ke YIA jauh, mahal, lama, alternatifnya sulit, ya. Apalagi ditambah pada saat kereta bandara belum ada, ya. Itu penumpang benar-benar kesulitan sekali untuk mengakses ke bandar udara itu, ya. Sehingga YIA itu sempat drop penumpangnya. Kenapa? Karena penumpang kemudian beralih ke moda transportasi kereta api. Kalian bayangkan, kalau ke YIA, penumpang itu dari Jogja harus siap-siap 3 jam sebelum keberangkatan. Jadi kalau keberangkatannya misalnya jam 12, berarti jam 9 kita harus siap-siap. Kan gitu. Kalau jam 10 kita siap-siap, telat. Ya enggak? Jam 9 kita harus berangkat. Jadi 3 jam sebelum keberangkatan. Kalau kita ke Jakarta, dari YIA ke Jakarta 1 jam. Ya kan? Kemudian begitu tiba di Jakarta, dari Cengkareng menuju ke kota, ya menuju ke pusat kota Jakarta, itu juga membutuhkan waktu hampir 3 jam. Jadi perjalanan totalnya itu 7 jam. Ya enggak? Akhirnya apa? Penumpang pikir sekarang tuh kereta api dari Jogja ke Jakarta cuma 6 jam. Ya, tidak takut ketinggalan pesawat, ketinggalan boarding sebagaimana di pesawat, ya kan? Begitu tiba di Jakarta langsung menuju ke pusat kota, ya kan? Gambir pusat kota, Senen pusat kota. Jadi mudah sekali aksesnya ke kota. Ya, dia butuh waktu hanya 6 jam. Transportnya lebih murah, ya kan? Waktunya lebih cepat. Sementara kereta pesawat persiapannya 3 jam, terbangnya 1 jam, sampai ke pusat kotanya 3 jam, 7 jam. Nah itu yang tidak menarik tuh jadinya YIA itu. Itu yang tidak menarik. Nah akhirnya sekarang penumpang sudah mulai dikasih pilihan yang lain, yaitu kereta bandara. Nah ini yang menjadi triggernya, pemicunya nih, sehingga alternatifnya kereta bandara itu lebih cepat, ya kurang lebih 45 menit. Tarifnya lebih murah juga daripada naik Grab, gitu kan? Kemudian juga lebih aman, langsung masuk ke dalam terminal. Nah itu yang disukai oleh penumpang tuh hal-hal seperti itu, dimanjakan penumpang, ya karena ini yang menjadi sistem paling penting dari sistemnya bandar udara, ya itulah yang dilakukan oleh negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, termasuk Malaysia, Amerika, Korea. Dia melihat konsep bandar udara itu seperti ini. Jadi dia manjakan dulu penumpang. Ketika Kansai Airport itu dibuat ya, dibangun ya, itu mereka nggak bangun dulu bandar udaranya, terminalnya, enggak. Yang mereka bangun dulu apa? Begitu Kansai Airport tuh airport yang ada di tengah-tengah laut ya. Karena di kota Osaka itu sudah tidak ada lagi lahan kosong. Akhirnya mereka reklamasi laut, di tengah laut, diuruk lautnya, diberikan akses ke pulau Osaka. Nah, yang mereka bangun dulu apa? Yang mereka bangun dulu jembatannya, ya, menghubungkan antara pulau Osaka dengan Kansai Airport. Setelah itu apa? Kereta apinya. Jadi di bawah jembatan itu ada kereta api. Menghubungkan antara pusat kota Osaka dengan Kansai Airport. Lalu apalagi? Pelabuhannya. Ya, pelabuhan di dekat pusat kota Osaka menuju ke Kansai Airport. Jadi ini yang mereka bangun dulu, baru kemudian mereka bangun airport. Ya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah penumpang senang dulu. Oh, ke sana gampang, banyak pilihan. Mau naik tol bisa, mau naik bis bisa, ada lewat tol semua. Ya kan? Mau naik kereta api cepat bisa juga. Bahkan mau lewat pelabuhan juga bisa. Gitu. Dengan alternatif yang begitu banyak ini, penumpang tertarik menuju ke airport itu. Jadi begitu airport menjadi, ya,
itu airport-nya tidak butuh waktu lama untuk langsung tiba-tiba membesar begitu ya. Tiba-tiba menjadi hidup airport-nya. Karena itu tadi konsep dari sistem memang mereka benar-benar perhatikan. Ya. Canggih begitu juga. Penumpang begitu dimanjakan ya. Fasilitas apapun itu ada di situ. Ya. Fasilitas apapun ada di situ. Dan itu free semuanya tuh ya. Fasilitas-fasilitasnya. Mau belanja juga ada di situ. Nah ini yang kita tuh kurang entah karena lebih ke politis ya. Akhirnya yang diperhatikan tuh bangunannya dulu. Padahal belum tentu bangunan itu menarik buat penumpang. Kalau akses ke sana susah, ngapain juga? Kan begitu. Mendingan perbaiki airport yang sudah ada aksesnya, yang sudah hidup, dikembangkan. Nah, itu yang jadi PR besar tuh di Indonesia tuh ya. Bagaimana konsep sistem bandar udara yang melibatkan 3 komponen besar, penumpang, pengelola bandara, dan juga airlines ya, itu menjadi hal yang harus diperhatikan. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nah, kalau kalian perhatikan dari sistem ini ya, dari gambar ini ya, ini adalah siklusnya. Bagaimana siklus flow-nya, aliran gitu ya. Dari mulai yang paling bawah itu yang mana? Yang paling bawah itu yang ini, ya. Ketika kita masuk ke dalam bandar udara, gitu kan? Bandar udara, kita sudah masuk ke dalam sistem siklusnya. Ada yang naik, ada yang keluar, ya kan? Ada yang naik, ada yang turun, ya. Dari tempat parkiran itu, parkiran kendaraan. Ada yang masuk ke terminal, ya. Ini masuk ke terminal. Ada juga yang keluar dari terminal, ya kan? Ada yang masuk ke sistem gate, ya, check-in, ada yang masuk ke sini pintu ini, ada juga yang keluar dari pintu ini, gitu ya. Begitu pun di pesawat sama ya, ada yang naik pesawat, ada juga yang turun dari pesawat, gitu ya. Ada yang naik pesawat, ada yang turun dari pesawat. Begitu juga pesawatnya sendiri ya, ada pesawat yang take off terbang, ada pesawat yang landing. Gitu ya. Begitu sampai tujuan juga sama prosesnya. Gitu. Jadi semuanya itu siklus pasti. Ketika siklusnya itu hidup, ya, yang naik banyak, yang turun banyak, nah itu berarti hidup. Ya. Hidup itu artinya berkembang. Begitu ya, akan maju. Tapi kalau yang naik banyak, yang turun sedikit, nah itu jadi tanda tanya besar. Berarti ada ketimpangan ya. Penumpang yang menuju ke destinasi itu penuh. Tapi penumpang dari destinasi itu menuju ke tempat kita originnya kosong. Nah itu ketimpangan. Kalau ketimpangan itu, airline itu masih juga berpikir, apakah penerbangan ini layak untuk dilanjutkan atau enggak? Gitu ya. Apakah bisa menghasilkan profit, keuntungan? Karena airline itu pasti orientasinya adalah keuntungan. Beda dengan misalnya pengelola bandar udara. Kalau pengelola bandar udara kan walaupun BUMN itu ya keuntungan tetap ya, tapi mereka punya visi negara ya, punya visi dan misinya negara, yaitu bagaimana menghidupkan perekonomian. Oke, baik, ini sekedar ilustrasinya. Ada pertanyaan dulu sampai sini, silakan. Izin Pak. Silakan Javier. Izin Pak, izin bertanya. Apakah jika tol Cisumdawu yang menghubungkan kota Bandung dengan Kertajati nanti sudah terhubung, klaimnya kan itu 1 jam perjalanan ya Pak dari Bandung ke Kertajati. Ya. Apakah ada kemungkinan bandar udara Kertajati itu bakal ramai Pak? Siap, terima kasih Pak. Oke, good question. Pertanyaannya, apakah ini bisa jadi daya tarik? Ya enggak? Bisa nggak nih jadi daya tarik orang-orang Bandung berangkat ke luar daerah menggunakan bandar udara Kertajati? Ini bisa nggak jadi daya tarik? Nah itu masalahnya. Kalau dia bisa jadi daya tarik, ya tol ini bisa jadi daya tarik, saya yakin bisa. Cuma masalahnya adalah kan alternatifnya harus banyak.
nggak cuma satu ini sebenarnya. Kalau alternatifnya cuma satu, ya penumpang yang tidak bisa menggunakan transportasi lewat tol itu akan kesulitan, ya nggak? Kan ada penumpang yang nggak lewat tol dia mau berangkatnya, itu akan kesulitan dia. Jadi ini baru menurut saya baru satu aksesibilitas yang mau dibuka, belum cukup menurut saya. Dia harus cari alternatif yang lain. Kereta bandara salah satunya. Kereta bandara salah satunya. Ini case-nya juga seperti Kuala Namu di Medan. Kuala Namu itu ketika dipindahkan dari Polonia Medan, itu kan baru ada tolnya ya, tol dari Deli Serdang ya, itu dari kota Medan sampai ke bandara. Itu belum cukup untuk membuat penumpang tertarik. Padahal kalau di Medan tuh alternatifnya kan nggak ada. Apakah dia harus ke Padang? Apakah dia harus ke Pekanbaru? Kejauhan. Sementara Polonia sudah ditutup, ya kan, aksesnya diperkecil. Jadi walaupun tidak ada pilihan, akhirnya mereka menggunakan KNO ya, bandar udara KNO untuk ini baru satu alternatif aja, yaitu tol. Tapi begitu bandar udara itu memiliki kereta api bandar udara yang menghubungkan lapangan Merdeka dengan KNO, ya, itu mulai ramai penumpang, mulai banyak penumpang. Kenapa? Aksesibilitas mereka itu cepat naik kereta bandara, bisa lewat tol, bisa naik kendaraan pribadi di jalan biasa, ya kan? Padahal KNO itu nggak ada pilihan yang lain loh, nggak ada alternatif yang lain. Coba kita bandingkan dengan Bandung. Bandung itu, kalaupun nanti akan dibuat jalan tol dari sudah dibuat ya, tinggal peresmian ya, dari Bandung ke Majalengka ya, ke airport itu. Tapi apakah itu sudah menarik? Apakah penumpang di Bandung itu ada pilihan lebih menarik dari sekedar itu? Ya. Misalnya yaitu tadi yang saya sebutkan, YIA, CGK, Cengkareng. Oke, dari Bandung ke Majalengka bisa ditempuh 1 jam. Dari Bandung ke CGK, ya mungkin 2 jam sampai 3 jam. Tapi begitu sampai CGK, penumpang dapat pilihan yang begitu banyak. Kan gitu. Jadi daya tarik CGK tuh kuat sekali gitu. Walaupun waktu tempuhnya jauh, sekitar 3 jam. 2,5 sampai 3 jam. Tapi kalau dibanding dengan Majalengka, Kertajati ya, ketika dia 1 jam misalnya sampai Kertajati, alternatifnya apa tuh? Mana airline-nya? Apakah bisa misalnya airline itu tertarik untuk memiliki banyak flight di situ? Nah, mereka akan berhitung juga, gitu ya. Mereka akan berhitung juga. Kenapa? Karena airline itu orientasinya kan bisnis, profit. Ya. Kecuali nih ya, pemerintah provinsi Jawa Barat misalnya memberikan subsidi, kasih subsidi nih. Pokoknya siapapun airline yang mau masuk ke Bandar Udara Kertajati, maka dia diberikan bebas sewa, bebas landing fee, bebas parking fee, bebas sewa gedung, ya kan, bebas sewa office, bebas sewa macam-macam, sehingga dia tawarannya menarik loh. Nah, kalau ada sistem seperti itu, ada subsidi dari negara, subsidi dari pemerintah daerah untuk menarik maskapai-maskapai ini terbang ke Kertajati, saya yakin itu berbeda hasilnya, gitu ya.
Tapi berani nggak kan gitu ya, karena itu pasti cost-nya tinggi. Saya kasih contoh, saya pernah ke Hainan di Cina ya, tahun 2000 berapa tuh? 2015 atau 2016 ya. Saya ke Hainan Cina. Hainan itu dari Cengkareng ke Hainan itu kurang lebih terbangnya 4,5 jam. PP kurang lebih 9 jam. Dan di sana adalah tempat wisata seperti halnya Bali. Kalian tahu apa yang dilakukan pemerintah Hainan ya? Pemerintah Hainan untuk menarik penumpang dari Indonesia ke Hainan, ke Cina ya, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan gini, itu penumpang Rusia juga dia kayak gitu, penumpang Jepang juga kayak gitu. Sampai semua negara mereka berani berikan subsidi. Apa yang mereka subsidi? Begini. Jadi Hainan, pemerintah Hainan itu kemudian memberikan subsidi, membuat satu paket wisata, di mana paket wisata itu termasuk tiket pesawat pulang pergi, menginap 5 hari di Hainan, ya, PP pulang pergi pesawatnya, menginap 5 hari di Hainan, free masuk ke tempat-tempat wisata,